Baik, Ibu Eva, silakan. Iya, baik-baik. Ada beberapa ya Bu ya yang ikut organisasi nih. Ya, Nah, oke, kita pengen tanya-tanya nih tentang pengalaman organisasi iya. mereka. Pengalaman Bagaimana? sosialnya ya kali ini ya Bu Eva ya. Iya, Oke, siap. benar. Baik, mungkin kita ke Mas Faris lagi. Boleh, Mas Faris bisa bergabung? Oh, bisa, ya. Bisa, Bu. Iya, oke. Mas Faris, ada pengalaman organisasi? Ada ya tadi asisten dosen ya? Oh, pengalaman organisasi. Tadi asisten dosen Ada. itu pengalaman Kerja. kerja paruh waktu. Kerja, Pak, tapi Oh, paruh waktu, Bu. part time. Oke. Kalau untuk organisasi ada? Ada. Oh, oke. Boleh diceritakan seperti apa nih pengalaman organisasinya? Ada nggak sih kesan yang paling berkesan atau pengalaman berkesan selama berorganisasi? Oh Silahkan. ya, ada. Ada saya ikut organisasi Himafo Akma Pesa atau Himpunan Mahasiswa Vokasi Akma Pesa. Yaitu gabungan Akma Pesa itu merupakan gabungan dari program studi akuntansi, manajemen agribisnis dan industri. Kesan dan pesan saya ketika berorganisasi itu yang pertama saya bisa ketemu teman-teman baik pun di dalam prodi saya sendiri atau program studi saya sendiri ataupun di luar prodi saya sendiri. Yang kedua itu bisa mendapatkan pengalaman yang beragam seperti pengalaman kepanitiaan lah, ikut kepanitiaan, ikut malam keakraban juga, bisa akrab juga sama teman-teman organisasi saya. Dan teman-teman organisasi saya itu saling mendukung saya ketika saya lagi kesulitan atau apa, dan maka saya bisa mengikuti merasakan bagaimana rasanya saya mengikuti rapat dengan satu divisi maupun acara-acara divisi-divisi lain. Itu saja yang paling saya berkesan, Bu. Baik, baik. Terima kasih Mas Faris. Jadi di sini ada apa ya fasilitasi untuk kemampuan bersosialisasinya ya melalui organisasi ya. Dan di situ sangat berkesan karena juga Mas Faris bisa dapat social support ya tadi ya dari teman-teman ya, teman-teman organisasi. Oke, menarik sekali. Iya. Terima kasih Mas Faris. Mungkin Mas Iqbal juga bisa cerita ya Iya, soal tadi pengalaman organisasinya, Mas Iqbal. benar, benar Gimana? sekali Bu Rini. Tadi ada Mas Iqbal juga ya. Iya, silakan Mas. Oke, untuk terkait organisasi yang seperti saya ceritakan sebelumnya itu, saya perjelas lagi. Jadi untuk organisasi saya untuk ikut di kampus itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih. Cuma ini apa lebih sat, cuma satu aja itu. Organisasi yang saya ikut itu namanya Himpunan Mahasiswa Matematika Algebra, ya mahasiswa algebra UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah itu jadi itu ya hima yang jadi cuma di lingkup prodi saya aja gitu sih. Kalau yang selain di hima itu juga pernah ikut kayak semacam unit kegiatan mahasiswa itu namanya itu IKMA, Ikatan Korek-Korek Mahasiswa gitu. Jadi UKM yang ada di kampus gitu. Nah, tuh isinya tuh kayak lebih kayak kesenian yang ada di dalam agama Islam gitu lah. Kayak ada kaligrafi, ada selawat, ada dakwah, ada tilawah, bahkan MC. Nah, saya itu lebih cenderung ke bidang selawat, tapi bedanya tuh bukan yang di bagian vokalnya, tapi lebih kayak di bagian penabuh rebana gitu. Sana kan saya tuh udah kenal kayak rebana kayak Banjar itu dari SMP gitu. Jadi kan kayak masih ada ketertarikan musik-musik kayak Banjari atau seperti itulah. Musik-musik Banjara tuh hadur gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Baik, menarik ya. Di sini berarti yang didapatkan sama siapa? Mas Iqbal itu yang saya dapatkan kebanyakan kepanitiaan ya, Mas Iqbal ya. Dan ada itu juga ya, seperti perhimpunannya. Iya, Ya benar. lebih cenderung ke ke panitia gitu. Sana kan jujur saya di MA itu bisa dibilang aktif ya. Aktif sama kayak gak terlalu aktif banget
daripada teman-teman yang lain gitu. Soalnya kan juga ngebagi waktu dengan tugas kuliah juga dan juga kegiatan selain di kampus gitu. Baik, jadi sambil kuliah sambil berorganisasi dan semuanya berjalan dengan lancar ya, Mas Iqbal ya. Masya Allah. Iya Oke, betul sekali. iya, baik. Terima kasih ya Mas Iqbal untuk sharingnya. Ya, nanti kita lanjut lagi ke yang pertanyaan lain ya. Oke, kayaknya Mas Faldi kayaknya udah bergabung lagi ya Bu Rini ya. Baik, Mas Faldi boleh sharing nih terkait tadi dengan pertanyaan yang belum terjawab ya. Kira-kira motivasi Mas Faldi ini untuk berkuliah seperti apa sih? Motivasi untuk berkuliah. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku sih, ya pokoknya kita tetap motivasi harus ada, tapi jangan lupa kita juga harus kasih semangat juga. Kalau secara pribadi sih, juga mungkin aku ngelihatnya memang apa ya, kita juga harus bisa push gitu loh, kita harus juga bisa melangkah lebih maju. Ayo kita punya moto itu sendiri, kita punya keinginan yang kuat, kita harus apa yang kita punya, terutama kita harus tahu mau minat itu apa, karena mahasiswa itu kan kita harus sudah bisa bisa mengatur dirinya sendiri gitu loh. Kita nggak sama dengan kayak sekolah kayak waktu kita waktu di sekolah. Jadi buat aku sih ya kita terbuka aja gitu, open mind, jangan blow mind, jangan down gitu istilahnya. Karena kalau kita juga nggak bisa ngikutin atau mengejar gelar atau ya perkuliahan di dosen, ya itu akan cukup menyulitkan kita juga untuk mengikuti pembelajaran juga di sana. Nah, pokoknya yang penting kita juga harus semangat dulu, open mind, terus juga kita juga juga punya minatnya juga harus juga terus juga kita juga ada integritas juga harus ini kita tingkatkan, karena kita sebagai mahasiswa kan juga termasuk salah satu orang yang paling yang paling tunjuk untuk bisa memberikan aspirasi kepada seluruh anggota, karena tonggak punggung politik itu kan mahasiswa. Jadi ya itu aja sih yang saya bisa saya sampaikan aja sih, sebenarnya nggak begitu baik. Lebih mendalam. Oke, terima kasih. Berarti ada pesan sendiri dari Mas Faldi ya, bahwa untuk kuliah ini kita harus punya semangat, kita harus punya prinsip open mind, di mana kita menerima masukan-masukan yang baik ya, ilmu-ilmu baru ya untuk kita, dan juga ada kekuatan kita untuk terus belajar dan menyelesaikan itu dengan baik. Luar biasa Mas Faldi pesan-pesannya untuk kawan-kawan kita yang saat ini mungkin lagi pusing dengan kuliahnya atau dengan skripsinya nih. Pesan dari Mas Faldi itu sangat bermanfaat untuk kita. Jadi tetap semangat dan kita open mind serta berusaha keras konsisten dalam mencapai pendidikan yang sedang kita tempuh saat ini. Baik. Iya. Bu Eva, saya sebenarnya pengen bertanya dengan Mas Hilmi nih. Sepertinya Mas Hilmi karena prestasinya tadi dibaca sangat banyak ya Mas Hilmi ya. Pasti juga punya pengalaman, apakah punya pengalaman dengan organisasi di kampus atau perhimpunan di kampus Mas Hilmi, kalau boleh diceritakan kepada kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang jadi narsum di sini, mungkin pengalaman saya sebenarnya termasuk biasa saja, bahkan sebenarnya nggak seberapa menonjol begitu. Karena memang selama saya ikut organisasi kan rata-rata posisinya kan lebih kayak sebagai staff ataupun sebagai pengurus aja gitu. Maksudnya bukan kayak sebagai ketua atau wakil atau pegang bagian apa begitu. Tapi memang saya sependapat dengan Mas Faldi tadi bahwa memang kita dalam hal ini saya mengambil bagian di
berorganisasi, kita belajar untuk bisa menerima masukan dan berpikir secara terbuka terhadap berbagai hal di sekitar kita. Karena kalau misalnya kita ikut organisasi kan tidak mungkin memaksakan hanya dari kita saja yang perlu dibenarkan pendapatnya. Pasti harus ada yang namanya diskusi atau forum gitu. Lalu yang kedua, belajar menempatkan diri. Itu yang juga saya pelajari selama berorganisasi. Karena tentunya cara kita bersikap itu saat di organisasi atau di luar itu kan harus bisa kita sesuaikan gitu. Ya kan mungkin juga kalau namanya kita belajar menempatkan diri itu juga pasti adalah sesuatu yang mutlak pada saat kita berkegiatan di manapun, entah itu saat kita berkelompok dengan yang mungkin kita kenal ataupun yang tidak. Intinya belajar menempatkan diri itu yang benar-benar saya dapatkan selama berorganisasi. Terlepas dari posisinya, memang saya tidak pernah itu bukan karena nggak berkesempatan, karena memang saya sebenarnya tidak minat. Gitu. Nah, tapi ada pesan yang menarik ya justru dari Mas Hilmi ya, bahwa di dalam organisasi kampus di situ orang belajar untuk saling menerima pendapat satu dengan yang lain. Jadi nggak ada yang merasa saya paling benar, tapi dalam organisasi itu justru keberadaan kita di situ membuat kita belajar untuk menerima pendapat yang mungkin berbeda dengan kita, bahkan mungkin berseberangan ya. Dan juga ada pesan dari Mas Hilmi yang kedua yang sangat bagus, yaitu bagaimana kita menempatkan diri gitu ya, sebagai apapun. Tadi Mas Hilmi cerita ya memang tergabung dalam organisasi kampus meskipun bukan sebagai ketua, tapi sebagai anggota atau sebagai pengurus, tapi disitulah letak penempatan diri kita ya. Mungkin Bu Eva ketua dari organisasi kita adalah adik kelas kita gitu ya, tapi gimana kita menempatkan dirinya untuk submit, tunduk pada ketua organisasi yang mungkin masih di bawah kita levelnya gitu ya, kita merasa seperti itu ya. Jadi justru pesan dari Mas Hilmi ini yang menyandarkan bahwa begitu pentingnya organisasi ini membentuk seseorang menjadi orang yang bisa menerima pendapat orang lain, bisa menempatkan diri dengan baik, dan ini terbawa dalam konteks kerja kita nanti ya Bu Eva ya. Iya, benar sekali.